Kekerasan dalam pacaran atau KDP masih sering ditemukan dan menjadi perhatian serius. Mengapa ketidakberdayaan kerap menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam hubungan? Penganiayaan sepasang kekasih yang merupakan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau pasukan oranye. Kekerasan dalam pacaran menempati urutan pertama pada jenis kekerasan dalam ranah personal. Bagaimana jika si dia suka berlaku kasar nih? Mulai dari perkataan sampai main tangan. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afa Latifah dengan NIM 050 10 12 4105. Oke, sebelum kita mulai, aku ingin kalian semua tarik nafas terlebih dahulu, karena pembahasan kita kali ini mungkin akan terasa lebih dekat dengan kehidupan teman, saudara, atau bahkan diri kita sendiri. Oke, teman-teman, kita hidup di zaman di mana kata cinta sering menjadi alasan untuk banyak hal. Entah itu untuk marah, untuk cemburu, untuk mengatur, bahkan untuk menyakiti. Nah, dan yang paling ironisnya adalah banyak orang tidak sadar akan hal itu karena semua dibungkus rapi dengan kata sayang. What? Hari ini aku ingin mengajak kalian untuk melihat kembali dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih tentang satu hal yang sering kita dengar tapi jarang kita pahami. Ya, kekerasan dalam pacaran. Dan bagaimana Islam dengan hukum pidananya memandang perbuatan-perbuatan ini. Karena dalam Islam, menjaga jiwa dan kehormatan manusia bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Kekerasan tidak selalu dimulai dengan tamparan, tidak selalu dimulai dengan bentakan. Kadang dimulai dari hal-hal yang kita anggap kecil, seperti sebuah pertanyaan manis, "Kamu di mana?" Yang awalnya manis berubah menjadi interogasi. "Kok kamu belum balas?" Yang awalnya perhatian berubah menjadi tuntutan. Satu persatu batas pribadi kita hilang, sampai kita nggak sadar bahwa dunia kita bukan lagi milik kita. Dan banyak perilaku toksik tidak muncul sebagai ancaman, tidak muncul sebagai perhatian. Dia datang sebagai cinta. Aku pengen kamu fokus ke aku. Aku gak nyaman kamu temenan sama dia. Aku cuma pengen jalan. Dan pelan-pelan kata-kata itu berubah menjadi kendali. Kamu diawasi, dibatasi, bahkan dikendalikan. Dan sampai kamu lupa bahwa hubungan seharusnya membebaskan, bukan mengekang. Kekerasan dalam pacaran tidak hanya melukai tubuh, ia menggores hati, ia menjatuhkan harga diri, dan ia membuat seseorang takut bersuara, takut berpendapat, dan takut menjadi diri sendiri. Dan Islam tidak membiarkan manusia hidup dalam ketakutan seperti itu. Sebelum jauh, kita ingat satu prinsip dasar Islam, la doror wala diror. Tidak boleh memberi bahaya dan tidak boleh membalas dengan bahaya. Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang menyakiti tubuh, hati, dan kehormatan seseorang adalah tindak jinayah. Dan pacaran bukan alasan yang membuatnya bisa dimaklumi. Ketika seseorang melukai pasangannya, menarik, mendorong, atau mencubit sampai luka, itu merupakan tindak pidana ad-dorb, yaitu tindak melukai seseorang. Hukumannya bisa berupa diat, yaitu ganti rugi, atau ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim. Islam tidak pernah meneransi tangan yang diangkat untuk memukul. Kata-kata yang merendahkan, kalimat yang sengaja melukai,
dan tekanan yang membuat seseorang merasa tidak berharga merupakan tindak menyakiti kehormatan, walaupun tidak meninggalkan luka di kulit. Luka di hati tetap dihitung sebagai pelanggaran, dan hukumannya adalah takzir. Di era sekarang, kekerasan tidak selalu dilakukan lewat tangan, kadang bisa lewat layar, seperti mengancam sebar foto atau chat pribadi, meminta password, atau mengintip ponsel tanpa izin. Nah, dalam Islam ini merupakan jaringan at-tahdid, yaitu tindak ancaman dan pelanggaran kehormatan. Karena kehormatan manusia tidak boleh digenggam seperti barang sagera. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan masih pacaran? Justru karena tidak ada ikatan resmi, setiap tindakan kekerasan dianggap sebagai bentuk pelanggaran antara dua individu yang tidak memiliki hak satu sama lain. Jadi dalam Islam, kekerasan dalam pacaran dianggap sebagai tindak jinayah, dan itu bukanlah hal yang ringan. Hubungan itu seharusnya membuat kita tumbuh, membuat kita merasa aman, dan membuat kita menjadi versi terbaik diri kita. Ketika hubungan justru membuat kita takut, merasa diawasi, merasa terpenjara, nah itu bukan tanda cinta, itu tanda bahaya. Teman-teman, tidak ada cinta yang mengontrol, tidak ada cinta yang memaksa, dan tidak ada cinta yang membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Cinta yang sehat itu tenang, lembut, menjaga, dan yang paling penting, cinta itu tidak menyakiti. Islam melalui hukum pidananya mengingatkan kita bahwasanya menjaga diri dan kehormatan seseorang adalah kewajiban, dan siapapun yang merusaknya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, jaga diri, jaga hati, dan jangan sampai kata sayang menutupi luka yang seharusnya tidak ada. Terima kasih sudah bertahan sampai menit terakhir. Saya Afa Latifah pamit undur diri, dan semoga kita semua selalu dalam hubungan yang sehat dan penuh ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma pengen jaga kamu. Kok aku malu?